Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nelly Suryani Putri dengan NIM H2010293, Ika Suryantika dengan NIM H2010179, dan Nurut Suci Daniati dengan NIM H2010180. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Pak Randy selaku dosen mata kuliah model pembelajaran BT-AKI yang telah memberikan kami tugas ini, sehingga dapat menambah wawasan kami. Dalam pelaksanaan pendidikan, pasti memerlukan metode pembelajaran yang tepat untuk menghantarkan kegiatan pendidikannya ke arah tujuan yang dicita-citakan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam di dalamnya memuat berbagai informasi tentang seluruh kehidupan yang berkaitan dengan manusia, termasuk metode pembelajaran. Sehingga pada video ini kami akan membahas mengenai metode pembelajaran dalam Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan metode? Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi atau bahasa, kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta artinya melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah torikoh yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method yang berarti cara dalam bahasa Indonesia. Sedangkan metode pembelajaran adalah seperangkat jalan atau cara yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi tertentu. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan akan dapat menentukan keberhasilan dalam menyampaikan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal dengan metode pembelajaran yang tepat dan menarik yang dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar. Metode pembelajaran dalam Islam tidak terlepas dari sumber pokok ajaran, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai tuntunan dan pedoman bagi umat Islam telah memberikan garis-garis besar mengenai pendidikan, terutama tentang metode mengajar. Contoh pertama yaitu metode pembelajaran dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu metode al-hikmah, mau'izah hasanah atau ceramah, dan diskusi atau mujadalah. Metode yang pertama yaitu metode al-hikmah. Kata al-hikmah sendiri mempunyai arti ilmu, keadilan, falsafah, kebijaksanaan, dan uraian yang benar. Jadi kalimat tersebut di atas dapat diartikan sebagai mengajak kepada jalan Allah dengan cara ilmu, keadilan, falsafah, kebijaksanaan, dan uraian yang benar. Metode hikmah dalam pendidikan yaitu penyampaian dengan kearifan dan kebijaksanaan melalui kata-kata lemah lembut, tetapi juga tegas dengan menggunakan alasan dalil dan argumentasi yang kuat, serta menggunakan uraian yang benar, sehingga dengan proses ini para peserta didik memiliki keyakinan dan kemantapan dalam menerima materi pelajaran untuk sebagai bekal dan pedoman untuk memperoleh ilmu yang lebih luas lagi, dan dapat mengembangkan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Metode Bi-al-Hikmah mengisyaratkan bahwa seorang pendidik harus memiliki wawasan yang luas, termasuk di dalamnya tidak hanya paham tentang ilmu-ilmu agama, tetapi juga tahu tentang ilmu-ilmu umum lainnya seperti psikologi, sosiologi, dan sebagainya.
Metode yang kedua yaitu metode maujah hasanah atau ceramah. Kata maujah hasanah dapat diartikan dengan nasihat, wejangan, pengajaran, pendidikan yang baik. Ibnu Katsir menafsiri al-mauijah al-hasanah sebagai pemberian peringatan kepada manusia, mencegah dan menjauhi larangan sehingga dengan proses ini mereka akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode mauijah hasanah ini dalam konteks pendidikan dapat diartikan dengan pembelajaran dengan nasihat atau wejangan dalam kebaikan yang disampaikan melalui perkataan lembut diikuti dengan perilaku hasanah. Melalui metode ini dalam kegiatan belajar mengajar, guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar dengan menanamkan norma-norma yang berlaku, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan untuk membedakan hal yang hak dan batil, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan saja, tetapi hendaknya diiringi dengan akhlak yang baik, sehingga moral peserta didik dapat tertata dengan baik seiring dengan ilmu yang mereka peroleh dari proses pembelajaran. Metode ini memiliki berbagai macam keunggulan. Keunggulan metode ceramah adalah yang pertama, penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pengorganisasian kelas lebih sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, guru dapat menguasai situasi kelas. Dan yang keempat, tidak terlalu banyak memakan biaya dan tenaga. Dari banyaknya keunggulan metode ceramah, ada juga kelemahannya, yaitu guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. Yang kedua, siswa cenderung bersifat pasif dan sering keliru dalam menyimpulkan penjelasan guru. Yang ketiga, bila mana guru menyampaikan bahan sebanyak-banyaknya dalam tempo yang terbatas menimbulkan kesan pemaksaan terhadap kemampuan siswa. Dan yang terakhir, cenderung membosankan dan perhatian siswa berkurang. Selanjutnya itu adalah metode mujadalah atau diskusi. Mujadalah atau diskusi berarti menggunakan metode diskusi ilmiah yang baik dengan cara lemah lembut serta diiringi dengan wajah penuh persahabatan, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, metode diskusi yaitu cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan, menganalisa guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau dialog. Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dipadukan dengan pendapat siswa lain. Lalu, ada keunggulan dan kelemahan metode diskusi. Untuk keunggulan yang pertama yaitu suasana kelas menjadi bergairah dan semangat. Kedua, dapat menjalin hubungan sosial antar individu siswa sehingga menimbulkan toleransi, demokrasi berpikir kritis dan sistematis. Yang ketiga, hasil diskusi dapat dipahami oleh para siswa karena siswa secara aktif mengikuti diskusi yang berlangsung dalam kelas. Lalu kelemahannya itu yang pertama, adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Yang kedua, sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Yang ketiga, para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya adalah metode pembelajaran dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas Innallaha la yahdil qawmal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dari ayat tersebut, metode pembelajaran yang terkandung adalah metode keteladanan.
Dalam bahasa Arab, istilah keteladanan diungkapkan dengan uswah. Kata uswah ini berakar dari huruf hamzah, sin, dan waw, yang secara etimologi berarti penyembuhan dan perbaikan. Kata ini kemudian diartikan dengan sesuatu yang diikuti oleh orang yang sedih. Dalam pendidikan Islam, keteladanan memberikan dampak yang besar terhadap proses pembelajaran. Menurut Abdullah Nasih Ulwah, pendidikan dengan memberi teladan secara baik merupakan faktor yang sangat memberikan impact dalam memperbaiki moral anak, memberi anak arah, dan mempersiapkannya untuk menjadi anggota masyarakat yang secara bersama-sama membangun kehidupan. Lalu, metode pembelajaran dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 yang berbunyi, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dari ayat tersebut, metode pembelajaran yang terkandung adalah metode perumpamaan. Kata amsal atau perumpamaan berasal dari bahasa Arab, yang terambil dari akar kata dengan huruf-huruf mim, sa, lam, serta huruf-huruf ini mengandung makna perbandingan antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, atau antara ini dengan itu. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Pengajaran dengan menggunakan metode perumpamaan dapat membuat proses transfer ilmu pengetahuan menjadi efektif. Berbagai macam potensi yang Allah berikan kepada manusia, yang dengannya mereka mampu memahami apa yang diajarkan kepadanya. Potensi tersebut adalah akal yang bisa digunakan untuk berpikir, mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk mengingat Allah, serta jiwa seni. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah metode pembelajaran dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir,
amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Metode yang terdapat dalam ayat ini adalah membaca, perumpamaan, dan kisah. Di antara metode pembelajaran yang terkandung dalam ayat ini yaitu membaca, karena dengan membaca informasi dapat disampaikan secara otentik. Di antara informasi atau materi pembelajaran yang perlu dibacakan atau disampaikan adalah pembelajaran sejarah. Metode kisah adalah salah satu metode yang terdapat dalam Al-Quran. Menyajikan kisah dapat memberi faedah terutama dalam hal menjelaskan tentang peristiwa masa lalu yang memiliki kaitan dengan kondisi saat ini. Dengan menyampaikan kisah-kisah itu, maka diharapkan dapat membangkitkan kesadaran umat untuk mempelajari hakikat dari setiap peristiwa yang disajikan, baik dalam Al-Quran maupun melalui cerita masa lalu atau sejarah. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah hubungan metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Untuk menghasilkan prestasi atau hasil belajar siswa yang tinggi, guru dituntut untuk mendidik dan mengajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di kelas, yang mampu memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Sehingga dibutuhkan kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Dapat dikatakan bahwa adanya hasil belajar siswa yang tinggi dan berkualitas dapat dihasilkan dari proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas, seorang tenaga pendidik membutuhkan kemampuan dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam kelas. Ketidaksesuaian metode pembelajaran yang diterapkan dapat menurunkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, maka perbaikan dan peningkatan hasil belajar siswa di sekolah dapat dilaksanakan dengan adanya penggunaan metode pembelajaran yang tepat oleh guru. Adanya metode pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang optimal. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu adalah metode dalam dunia pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa metode, materi pembelajaran tidak akan dapat diproses secara efektif dan efisien oleh peserta didik. Metode pembelajaran yang termuat dalam Al-Quran pun memiliki banyak macamnya. Di antaranya, metode pembelajaran dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yakni metode bi-al-hikmah, mau'izah hasanah atau ceramah, dan diskusi atau mujadalah. Metode pembelajaran dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yakni metode keteladanan dan metode pemberian hukuman. Metode pembelajaran dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 24-25 metode perumpamaan. Metode pembelajaran dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 177 yakni metode membaca, perumpamaan, dan kisah. Metode pembelajaran yang tepat akan memudahkan siswa dalam menerima dan memahami materi yang akan disampaikan. Dengan metode yang tepat pun, kesulitan guru dalam menyampaikan materi bisa diminimalisirkan. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah dalam proses pembelajaran dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep yang baik pada diri siswa serta terhadap materi-materi pembelajaran, sehingga akan dapat melatih siswa dan dapat membangkitkan skill belajar siswa di sekolah serta sikap ilmiah para siswa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.